Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok arsitektur enterprise di ruang R001 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Saya Sayyidatul Abaqoriah Melgis dengan NIM F1E119012 selaku moderator dari kelompok ini. Dengan bersama rekan anggota kelompok saya, yaitu Salsabila Syifa Abiyah dengan NIM F1E119022, Yuhana dengan NIM F1E119023, dan Cindi Aulia Pratama dengan NIM F1E119031. Baiklah, kami akan membahas tentang evolusi enterprise arsitektur, kemudian ada top down design dan bottom up design. Yang ketiga, satu tier dan 2 tier beserta middleware dan framework enterprise arsitektur. Untuk pembahasan pertama, evolusi enterprise arsitektur akan disampaikan oleh rekan saya Yuhana. Kepada Yuhana, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari arsitektur enterprise. Arsitektur merupakan gambaran atau rancangan sebuah bangunan. Dalam hal ini, bila dikaitkan dengan organisasi, merupakan suatu pedoman dalam membangun sistem informasi dan komunikasi dalam sebuah organisasi. Arsitektur dapat didefinisikan sebagai sebuah blueprint yang menjelaskan bagaimana semua elemen TI dan manajemen bekerja sama dalam suatu kesatuan dan memberikan gambaran eksplisit mengenai hubungan antara proses manajemen dan TI yang ada pada saat ini. Enterprise, suatu organisasi besar yang memiliki banyak bagian-bagian untuk menjalankan fungsi organisasi dan terjadi pertukaran informasi dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, evolusi enterprise arsitektur atau EIA, tren perkembangan teknologi informasi diikuti oleh perkembangan enterprise arsitektur, baik dari sisi konseptual maupun dari sisi teknik implementasi. Dinamika perubahan lingkungan organisasi dan perkembangan teknologi atau TI menuntut setiap organisasi dalam jangka panjang. Perancangan sebuah enterprise arsitektur pada prinsipnya untuk mengadakan sebuah standarisasi dan sebagai panduan untuk merealisasikan tujuan strategik dari perusahaan. Secara umum, IA dikembangkan karena didasari pertimbangan penyelarasan dengan tujuan strategik perusahaan, integrasi dengan bisnis proses, memfasilitasi perubahan, dan mengurangi proses development, modernisasi time frame, resource requirement, dan konvergensi dengan standar dalam teknologi informasi. Selain itu, implementasi AI dikaitkan dengan peningkatan tata kelola, sehingga secara konseptual dapat didefinisikan sebagai basis aset informasi strategis yang menentukan misi, informasi, dan teknologi yang dibutuhkan oleh organisasi. Selanjutnya, evolusi enterprise arsitektur sebelumnya bersistem konvensional atau centralized approach, di mana sistem bersifat standalone dan terpusat. Single system for all processing needs, physical limitation of scalability, single points of failure, limited accessibility from remote location, dan bersifat single tier. Presentasi, logic bisnis, kode, dan data menjadi satu kesatuan tidak dipisah-pisah. Kemudian untuk kekurangannya yaitu single tier adalah menyebabkan perubahan terhadap salah satu komponen di atas tidak mungkin dilakukan karena akan mengubah semua bagian dan tidak memungkinkan adanya reusable komponen dan kode. Dan sekarang sistem bersifat distributed approach, yaitu sistem di mana bersifat tersebar dan multiproses. Sistem ini bersifat on-demand software dan software as service on-demand software. Berarti, software tersebut mampu mendukung sistem terdistribusi sehingga dapat diakses melalui internet. Software as service berarti software tersebut berlaku sebagai server dan memberikan pelayanan kepada customer melalui internet dan bersifat multi-tier, presentasi, logik, bisnis, dan data terpisah-pisah menjadi lapisan-lapisan tersendiri. Selanjutnya, enterprise memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tentu saja arsitektur yang dibutuhkan berbeda-beda pula. Untuk memudahkan enterprise untuk membuat arsitekturnya sendiri, berkembang
Berkembanglah berbagai teori tentang framework arsitektur enterprise untuk meminimalkan proses pembuatan arsitektur yang lebih efektif dan efisien untuk masing-masing enterprise. Arsitektur enterprise berevolusi secara cepat namun masih menggunakan disiplin yang belum dewasa, menurut Hagan 2004. Pengorganisasian pengetahuan tentang arsitektur enterprise, khususnya sebagai framework, akan membantu praktisi dan akademisi dalam mengaplikasikan arsitektur enterprise dengan lebih baik. Selanjutnya, evolusi framework arsitektur enterprise ke dalam dua jenis. Yang pertama yaitu pengembangan. Jenis pertama dari evolusi framework adalah pengembangan, yakni evolusi secara internal, yang hanya berlaku untuk framework itu sendiri. Pengembangan dilakukan dengan perbaikan, perubahan fitur, nama, dan hal lain yang berkaitan dengan sebuah framework. Contoh dari evolusi ini adalah evolusi perubahan nama pada framework DODAF. Perubahan nama pada DODAF terjadi pada tahun 2003, yakni dari framework C41 ISR 2.0 tahun 1997 ke framework DODAF 1.0. Nah, selanjutnya, referensi. Jenis evolusi referensi adalah sebuah framework yang menjadi acuan bagi pengembangan framework lain. Framework Zekman 1987 ke AAP tahun 1992 dan AAP 1996 ke AF 1.1 tahun 1999 adalah contoh evolusi jenis ini. AAP menerjemahkan framework dari Zekman tahun 1987 ke dalam 3 arsitektur utama, yakni data, aplikasi, dan teknologi. Spivak menjelaskan bahwa IAP membuat 2 layar teratas dari framework Zekman tahun 1987, yakni Ballpark View dan Owner View. Sedangkan VF 1.1 merupakan pengembangan 3 kolom pertama dari framework Zekman yang diacu dari framework IAP tahun 1996. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kami Yohana. Untuk pembahasan tentang top down design dan bottom up design itu akan disampaikan oleh rekan saya Cindi Aulia Pratama. Kepada Cindi Aulia Pratama saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pada enterprise arsitektur yang terdiri dari top down dan bottom up design. Yang pertama, saya akan membahas mengenai top down design. Penjelasan dari top down design ini adalah suatu proses pembuatan model data yang berisi entitas dan hubungan tingkat tinggi yang secara berturut-turut diterapkan penyempurnaan untuk mengidentifikasi entitas tingkat rendah yang sesuai hubungan dan atribut. Pendekatan top-down diilustrasikan dengan menggunakan konsep model hubungan entitas. Berikut langkah-langkah mengembangkan diagram alir data menggunakan pendekatan top-down menurut Kendall. Yang pertama yaitu membuat daftar kegiatan usaha dan menggunakannya untuk menentukan yang pertama ada eksternal entitas, kemudian data arus, kemudian proses, dan menyimpan data. Yang kedua yaitu membuat diagram konteks yang menunjukkan entitas eksternal dan aliran data dari sistem. Diagram konteks tidak menunjukkan proses rinci atau menyimpan data. Yang ketiga yaitu menggambarkan diagram nol yang menunjukkan proses secara umum. Pada tingkat ini, diagram nol menampilkan penyimpanan data. Selanjutnya, yang keempat yaitu membuat diagram rinci untuk setiap proses dalam diagram nol. Kemudian yang kelima yaitu memeriksa kesalahan dan kepastian dan pastikan setiap proses dan aliran data yang digunakan sudah benar. Selanjutnya yaitu mengembangkan diagram aliran data fisik dari diagram aliran data logis. Kemudian yaitu membedakan antara proses manual dan otomatis, menggambarkan file aktual dan laporan dengan nama, dan data kontrol untuk menunjukkan bila proses telah selesai atau terjadi kesalahan. Dan yang terakhir yaitu partisi diagram aliran data fisik dengan memisahkan atau mengelompokkan bagian dari diagram dalam rangka memfasilitasi program dan implementasi.
Top-down design mendefinisikan antarmuka bagi pengguna. Terdapat desain konseptual yang merupakan proses di mana sistem diperiksa untuk menentukan jenis komponen entitas dan hubungannya. Kegiatan desain sendiri didistribusikan dalam 2 langkah, yaitu desain yang fragmentasi dan alokasi. Kemudian terdapat desain fisik yang membuat hubungan antara skema konseptual dan perangkat penyimpanan fisik lokal. Kemudian kekurangan dan kelebihan pada top-down desain yaitu desain yang menekankan tujuan akhir dari sistem. Namun, hanya dapat dirancang di awal sistem dan tidak dapat diintegrasikan dari beberapa IS yang telah dirancang murni dari atas hingga ke bawah. Selanjutnya yaitu ada penerapan top-down design. Top-down design merupakan cara seseorang programmer dalam mempermudah dan memecahkan masalah. Secara garis besar, top-down design bekerja dengan cara menyusun program yang alurnya dari atas ke bawah. Top-down biasanya dilakukan untuk sistem yang benar-benar baru dan tidak pernah dilakukan transaksi sebelumnya walaupun secara manual. Jika ingin merombak sistem yang terdahulu, yang mana tidak sesuai lagi dengan proses bisnis yang efisien. Sebagian besar e-commerce yang bermunculan saat ini, atau toko online maupun aplikasi taksi ataupun ojek online, yaitu berbasis top-down karena memang benar-benar baru. Pendekatan ini diterapkan ketika sasaran, proyek, dan tugas ditentukan oleh pemimpin dalam organisasi. Anda akan dikomunikasikan kepada setiap tim di organisasi tersebut. Berikut ini aliran dari top-down design, yaitu ada yang pertama yaitu dari client, kemudian presentation layer, application logic layer, dan resource management layer. Klien akan menentukan saluran akses dan platform klien. Kemudian presentation layer yaitu menentukan format dan protokol presentasi untuk klien dan protokol yang dipilih. Kemudian application logic layer yaitu mendefinisikan fungsionalitas yang diperlukan untuk menyampaikan konten dan format yang diperlukan pada lapisan presentasi. Dan resource management layer mendefinisikan sumber data dan organisasi data yang diperlukan untuk mengimplementasikan logika aplikasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bottom-up design. Pemodelan bottom-up digunakan untuk sistem yang mana telah memiliki database, tetapi harus terintegrasi dalam satu basis data. Prosesnya terdiri dari mengintegrasikan skema konseptual lokal ke dalam global skema konseptual. Jika database yang ada memiliki manajemen basis data yang berbeda sistem, ada kemungkinan mereka juga menggunakan TBMS yang berbeda setelah integrasi. Hasil dari sistem yang heterogen menambahkan kebutuhan untuk menerjemahkan representasi perbedaan data. Selain kompleksitas data yang terintegrasi, pendekatan bottom-up terdiri dari langkah-langkah berikut, yaitu memilih model data umum untuk menggambarkan skema global, terjemahan setiap intro skema lokal model data umum, dan integrasi skema lokal ke dalam skema global. Pendekatan bottom-up dimulai dari level bawah organisasi, yaitu level operasional tempat transaksi dilakukan. Pendekatan ini dimulai dari perumusan kebutuhan-kebutuhan untuk menangani transaksi dan naik ke level atas dengan merumuskan kebutuhan informasi berdasarkan transaksi tersebut. Pendekatan ini merupakan ciri-ciri pendekatan klasik. Jika pendekatan ini digunakan pada tahap analisis, disebut dengan data analisis, karena yang menjadi fokus adalah data yang akan diolah terlebih dahulu. Bottom-up design ini memiliki aplikasi yang luas karena sistem yang mendasarinya sudah tidak ada dan tidak dapat dengan mudah diganti. Sebagian besar kegiatan ini terkait dengan middleware yang merupakan lapisan perantara yang digunakan untuk menyediakan antarmuka umum, menjembatani heterogenitas, kemudian mengatasi distribusi. Layanan web dapat membuat desain itu menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan lebih sederhana untuk dirancang. Berikut ini adalah alur dari bottom up, yaitu ada klien, menentukan saluran akses dan platform klien, kemudian presentation layer, sesuaikan output logika aplikasi, sehingga dapat digunakan dengan saluran akses dan protokol klien yang diperlukan.
Kemudian application logic layer, bungkus sumber daya yang ada, dan integrasikan fungsinya ke dalam antarmuka yang konsisten. Dan resource management layer, yaitu periksa sumber daya yang ada dan fungsionalitas yang mereka tawarkan. Implementasi bottom-up dan top-down. Bahasa pemrograman prosedural seperti Fortran, COBOL, dan C mengikuti pendekatan top-down. Sebaliknya, bahasa pemrograman berorientasi objek seperti C++, Java, Perl, Python mematuhi pendekatan bottom-up. Pendekatan bottom-up sebelumnya digunakan dalam pengujian. Sebaliknya, pendekatan top-down digunakan dalam dokumentasi modul, pembuatan test case, debugging, dan sebagainya. Pendekatan top-down menguraikan tugas besar menjadi subtugas yang lebih kecil, sedangkan pendekatan bottom-up pertama-tama memilih untuk menyelesaikan bagian fundamental tugas yang berbeda secara langsung, kemudian menggabungkan bagian tersebut ke dalam keseluruhan program. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok saya, Cynthia Aulia Pratama. Selanjutnya, pembahasan tentang 1 tier dan 2 tier yang di mana pembahasan ini akan disampaikan oleh rekan saya, Salsabila Syifa Abiyah. Kepada Syifa, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang 1 tier dan 2 tier. Selanjutnya, one tier, sistem single tier digambarkan sebagai sebuah struktur di mana hanya ada pemimpin tanpa adanya pemisahan tersendiri untuk fungsi pengawasan dan tidak ada batasan dalam fungsinya. Sistem ini mempunyai kekurangan karena tidak adanya sistem pengawasan. Pada arsitektur ini, semua pemrosesan dilakukan pada mainframe. Kode aplikasi, data, dan semua komponen sistem ditempatkan dan dijalankan pada host. Kemudian 2 tier. Dalam model 2 tier, pemrosesan data sebuah aplikasi terjadi pada klien dan server. Klien server adalah tipikal sebuah aplikasi 2 tier dengan banyak klien dan sebuah server yang dihubungkan melalui sebuah jaringan. Aplikasi ditempatkan pada komputer klien dan mesin database dijalankan pada server jarak jauh. Aplikasi klien mengeluarkan permintaan ke database yang mengirimkan kembali data ke kliennya. Model 2 tier terdiri dari 3 komponen, yaitu user interface, manajemen proses, dan database. Selanjutnya, kemudian ada kelebihan dan kekurangan dari single tier dan 2 tier. Di mana kelebihan single tier yaitu semua pemrosesan terjadi secara terpusat, keamanan lebih terjamin. Sedangkan kekurangannya adalah menyebabkan perubahan terhadap salah satu komponen di atas tidak mungkin dilakukan karena akan mengubah semua bagian dan tidak memungkinkan adanya reusable komponen dan code. Kemudian kelebihan dari 2 tier yaitu semakin banyaknya user bertambah pada aplikasi klien atau server, kinerja server file tidak akan menurun dengan cepat. Kemudian kekurangannya adalah user dari berbagai lokasi dapat mengakses data yang sama dengan sedikit beban pada sebuah mesin tunggal. Kemudian selanjutnya, pembahasan tentang middleware. Middleware adalah perangkat lunak komputer yang memberikan layanan untuk menghubungkan bagian-bagian yang berbeda dari sebuah aplikasi dengan sistem operasi. Middleware umumnya digunakan dalam sistem terdistribusi untuk memudahkan pengembangan perangkat lunak dalam melakukan komunikasi info dan output. Pada umumnya, middleware adalah authentication untuk mengecek apakah seseorang yang mengakses suatu web sudah login dan memiliki hak akses atau belum. Web hanya akan bisa berjalan di atas web server. Contohnya pada Laravel, authentication terletak di middleware. Middleware sebagai perangkat yang dirancang untuk mendukung enterprise arsitektur sebagai sistem yang tersebar dan saling berhubungan. Ia memiliki beberapa layanan yang bisa digunakan dan dimanfaatkan. Dalam dunia teknologi informasi, middleware menjadi salah satu software yang dibuat untuk menghubungkan beberapa proses pada satu atau lebih mesin agar bisa saling berinteraksi di suatu jaringan. Contohnya adalah seperti data customer yang harus dapat dibaca oleh bagian customer service dan akuntansi. Data hasil pengembangan tersebut bisa dibaca juga oleh bagian manajemen. Hal ini akan semakin terasa ketika suatu sistem tersebar sehingga menjadi semakin besar dan bervariasi. Disinilah aplikasi middleware memegang peranan penting. Dengan adanya bantuan middleware, maka data yang sama bisa digunakan oleh bagian customer service, akuntansi,
pengembangan dan manajemen sesuai dengan kebutuhan setiap bagian. Di sini middleware bisa berfungsi sebagai penerjemah informasi sehingga setiap aplikasi mendapatkan format data yang dapat mereka proses. Selanjutnya. Kemudian ada jenis-jenis middleware. Yang pertama ada database middleware, menyediakan antarmuka antara sebuah query dengan beberapa database yang terdistribusi, menggunakan baik arsitektur hub, and spoke atau arsitektur terdistribusi, memungkinkan data untuk digabungkan dari beberapa sumber data yang berbeda atau terpisah. Database middleware menjawab tantangan integrasi data, sedangkan middleware yang lain menjawab tantangan integrasi aplikasi dan jaringan. Kemudian messaging middleware merupakan sebuah antarmuka dan transportasi antar aplikasi. Messaging middleware dapat menyimpan data dalam suatu antrian message jika mesin tujuan sedang mati atau overload. Mungkin berisi business logic yang merutikan message ke tujuan sebenarnya dan memformat ulang data lebih tepat. Sama seperti sistem messaging email, kecuali messaging middleware digunakan untuk mengirim data antar aplikasi. Kemudian yang ketiga ada transaksional middleware, di mana berarti teknologi yang memperkuat kerja transaksi elektronik dalam latar belakang bercabang. Contoh terbaik adalah transaksi processing monitoring yang telah ada di pasar selama lebih dari 30 tahun. Kemudian yang keempat ada objek middleware. Dalam komputasi terdistribusi, objek middleware juga disebut broker permintaan yang mengontrol komunikasi antar objek. Tipe middleware ini dapat melakukan panggilan program dilakukan dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan komputer serta mengirim objek dan permintaan melalui sistem berorientasi objek. Selanjutnya, nah, di sini ada tujuan dari middleware. Yang pertama, tujuan utama dari middleware adalah kontrol fokus dalam menyelesaikan logika bisnis dari suatu flow aplikasi tanpa harus untuk melakukan hal-hal di luar itu, seperti validasi input untuk setiap flow. Jadi ketika data yang masuk ke controller sudah dalam keadaan bersih dan sudah siap untuk diproses sesuai dengan alur bisnis dari aplikasi tersebut. Dengan adanya middleware, kode-kode yang telah dibuat akan lebih reusable, maintainable, dan readable. Kemudian yang kedua, memberikan fasilitas untuk programmer supaya dapat mendistribusikan objek yang akan dipakai pada beberapa bagian proses yang berbeda. Kemudian yang ketiga ada sebagai interkoneksi ke beberapa aplikasi dan masalah interoperabilitas. Middleware menjadi sangat dibutuhkan untuk bermigrasi dari aplikasi mainframe ke aplikasi klien atau server, dan juga untuk menyediakan komunikasi antar platform yang berbeda. Selanjutnya, fungsi dari middleware. Yang pertama, menyediakan lingkungan pemrograman aplikasi sederhana yang menyembunyikan penggunaan secara detail pelayanan-pelayanan yang ada pada sistem operasi. Yang kedua, menyediakan lingkungan pemrograman aplikasi yang umum yang mencangkup berbagai komputer dan sistem operasi. Kemudian yang terakhir ada mengisi kekurangan yang terdapat antara sistem operasi dengan aplikasi seperti dalam hal networking, security, database, user interface, dan sistem administration. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok saya, Salsabila Syifa Abiyah. Selanjutnya pembahasan tentang framework enterprise arsitektur, di mana dalam pembahasan ini itu saya sendiri yang menyampaikannya. Selanjutnya, nah untuk definisi dari framework enterprise arsitektur ini merupakan jenis informasi yang dibutuhkan untuk mendeskripsikan arsitektur enterprise yang mengorganisasikan jenis informasi dalam struktur yang logis dan mendeskripsikan hubungan antara jenis informasi tersebut. Nah, informasi dalam arsitektur enterprise ini sering dikategorikan dalam berbagai macam bentuk model dan berbagai macam bentuk sudut pandang arsitektural. Dalam mengembangkan arsitektur enterprise, perlu diadopsi atau dikembangkan sendiri suatu IA framework untuk arsitektur enterprise tersendiri.
Kemudian, untuk dapat memaksimalkan peran IA, diperlukan sebuah framework yang memiliki model simbolis untuk menspesifikasikan berbagai fase yang dimiliki oleh IA. Terdapat berbagai macam framework yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan arsitektur enterprise tersebut, seperti Zechman Framework, Federal Enterprise Architecture Framework, atau biasa disingkat dengan FIAF, kemudian ada Arsitektur Framework atau biasa disingkat dengan DODAF. Kemudian ada Treasury Enterprise Arsitektur Framework atau biasa disingkat dengan TEAF. Kemudian ada The Open Group Architectural Framework atau biasa disingkat GAF dan lain-lainnya. Next.